yang lebih seperti apa untuk sebagai karakter Badarogi-nya gitu. Oke, untuk tuntutan dari film Badarogi di Desa Penari sebenarnya nggak ada tuntutan sih, gitu. Cuman karena ini kan bukan berdasarkan threads dan bukan dari buku gitu, jadi nggak tahu sih. Kalau aku merasakannya lebih bisa aku mainin lagi, bisa lebih aku explore lagi untuk karakternya gitu. Dan kebetulan juga Mas Kimo sangat support dan kita saling discuss gitu. Akhirnya kita menemukan formula untuk karakter Badarogi. Kalau di sini kita mau kasih lihat sisi yang lain gitu, nggak cuman kayak mungkin kalau di KKN Badarogi sosok yang cantik, penari cantik udah gitu kan. Di sini kita mau kasih lihat Badarogi lebih dark, lebih dikasih lihat lagi, ditebelin lagi sisi apa ya, aku nggak bilang antagonis ya, lebih mengerikan lah gitu. Jadi biar nggak terlalu kelihatan yang kayak ya udah Badarogi cantik aja gitu, tapi di sini ada layer-layer yang lebih banyak gitu dari karakter Badarogi, biar penonton juga yang udah nonton dari film KKN ngelihat Badarogi, ngelihat upgrade dari karakternya Badarogi juga punya perasaan loh gitu, kayak ada layernya juga, sama aja kayak manusia abu-abu. Nah, untuk bisa mencapai di yang multi layer itu tadi dibanding misal yang di film pertamanya, sebenarnya pendalaman seperti apa yang dilakukan Kak Ol itu di Badarogi 5? Mungkin tantangan tertentu juga gitu yang spesifik yang tidak ditemui mungkin di film pertamanya. Yang pasti itu semua kita temuinnya pada saat kita proses reading yang kurang lebih 1 bulan. Di situ kita discuss terus, dan ternyata discuss tuh nggak cuman aku personally sebagai Badarogi bareng sama Mas Kimo gitu, tapi di sini cast-cast yang lain aku beruntung banget ketemu sama mereka semua, karena kita semua kayak peduli satu sama lain dan kita kayak saling membantu gitu untuk kayak memperkuat karakter masing-masing gitu. Dan alhamdulillah juga kayak semua masukan yang diberikan dan apapun yang aku pikirin juga ternyata match gitu. Terus kalau untuk apa ya, metode kali ya, yang aku bikin sendiri untuk karakter ini adalah aku pengen mendekatkan diriku sama karakter Badarogi biar semakin lekat lagi. Yang formula ini nggak aku pakai sebelumnya di film KKN gitu. Jadi aku tuh udah kayak tiba-tiba kepikiran bahwa box kayu jati dari rumah dari Jakarta, karena kita syutingnya di Jogja. Jadi selama syuting aku nggak mau selendang Badarogi yang hijau dan kuning itu dipegang sama siapapun. Bahkan aku minta izin sama orang wardrobe untuk please itu selendang aku yang pegang selesai syuting, apa yang bawa kayak gitu. Segitunya aku. Sama ketika aku udah nyampe lokasi, udah pakai kostumnya Badarogi, aku nggak mau makan berat sama sekali, makanan yang berat. Minum pun juga seperlunya aja gitu, karena alasannya kenapa aku nggak mau mengotori baju Badarogi. Kalau misalnya kotor karena adegan misalnya kena tanah, aku masih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya untuk kena makanan atau yang lain-lain nggak, karena kayak nggak tahu, aku ngerasa baju ataupun selendang itu membantu aku memberikan energi yang lebih lagi untuk aku menjadi Badarogi. Terus juga di sini kita discuss sama Mas Kimo juga, dan akhirnya deal. Aku men-challenge juga diriku untuk Badarogi di film ini menggunakan dialog dan dialek full bahasa Jawa. Oh iya, tadi si Dinda tuh mengaku serem, bahkan kayaknya keangker banget ngeliat sosok Aulia Sarah di situ ya. Itu gimana tuh? Angker tuh tempat ya. Ekspresinya tuh gitu, Auranya menakutkan gitu ya. Nggak tahu lagi, kalau aku personally sih aku kayak nggak ngerasa aku menakutkan ya. Justru kayak aku selalu takut kalau misalkan udah dapet scene malam, terus lokasinya di hutan, dari base camp jalan ke set tuh misalnya naik motor atau jalan kaki. Takut sendiri karena kan bajunya paling beda ya. Malah aku yang jadi takut gitu.
Cuman kalau misalkan temen-temen cast ngomong kayak gitu, ya aku anggapnya itu komplimen sih, komplimen ya gitu. Ya mudah-mudahan nanti apa yang aku berikan di film Badarawi ini bisa nyampe di penonton gitu, dan mereka setuju dengan komen-komen para cast yang lain yang bilang kalau misalnya Badarawi serem banget di sini gitu. Jadi memang ada metode spesifik yang dilakukan untuk berperan sebagai demit gitu ya, karena maksudnya demit kan gak ada di real life gitu, maksudnya kayak tadi membawa selendang. Metode yang tadi aku bilang gitu Iya. sih gitu. Dan kalau misalnya dibilang Badarawi demit, bukan demit sih ya, aku bilangnya Badarawi adalah apa ya? Oh enggak, Badarawi itu ya entitas gitu. Jadi metode lain mungkin sama kurang lebih kayak waktu yang di KKN, kayak belajar nari lagi, koreonya berubah total. Terus sebenarnya kalau dari semua yang bikin kepala ngebul itu si dialog dan dialek bahasa Jawa yang sebenarnya itu juga ide aku sendiri. Tapi maksudnya kayak menyenangkan gitu, bisa